Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yang kami hormati para pemirsa ya di Tribun News ya siang hari ini. Yang saya hormati Pak Yuswa, Asisten Pemerintahan Kota Batam. Yang saya hormati Pak Alek dari fraksi PAN ya, DPRD Kepri. Yang saya hormati Pak Arif ya dari fraksi Gerindra ya. Jadi Kampung Aceh ya. Jadi ini saya kurang sependapat kalau di tempat itu dinamakan itu Kampung Aceh. Lebih tepatnya mungkin Simpang Dam ya. Simpang Dam ya. Ya itu. Karena apa? Kampung Aceh di situ bukan cuma orang Aceh aja ya, etnis Aceh, tapi di situ masyarakatnya heterogen ya, yang tinggal di situ. Ada suku mungkin dari Palembang, Melayu ya, ada di situ juga. Mungkin lebih tepatnya ya disebut Simpang Dam. Kelurahan Muka Kuning ya gitu. Jadi itu. Awal mula ya kami melakukan penindakan. Kami dari Polresta Perilang yang menginisiatif ya untuk melakukan penindakan di situ, yaitu mengajak dari rekan-rekan dari TNI maupun dari pemerintah Kota Batam yaitu Satpol PP di sini untuk melakukan penegakan hukum ya, di Simpang Dam tersebut. Ini kami melakukan penindakan atau penegakan hukum itu awalnya ya dari pemberitaan dari media-media maupun dari laporan dari masyarakat ya, Kota Batam, bahwasanya di Simpang Dam itu ada disinyalir ya adanya laporan adanya praktek perjudian maupun transaksi narkoba di situ. Ada yang pakai juga di situ ya, disiapkan tempat shelter atau pemakaian narkoba di situ. Dari situlah kami akan melakukan penindakan bahwasanya negara harus hadir ya di tengah-tengah masyarakat. Adanya kegiatan praktek-praktek kejahatan tersebut di antaranya penyakit masyarakat, maka negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah ya dengan hal tersebut. Itu prinsip kami. Dan dari situlah apalagi ada perintah dari Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Kepri ya istilahnya untuk menindak segala bentuk kejahatan di Kota Batam ini. Di antaranya kejahatan penyakit masyarakat maupun narkoba yang ada di Kota Batam ini. Jadi itulah awal mula ya kami melakukan penindakan di Simpang Dam tersebut. Ya, itu Mas. Ya. Waktu kondisi sekarang seperti apa? Setelah kalau nggak salah tanggal 21 kan waktu terjadi penindakan. Nah, kondisi sekarang di Kampung Aceh seperti apa? Baik ya, jadi kondisi sekarang pasca daripada penegakan hukum di Simpang Dam tersebut itu alhamdulillah relatif kondusif ya situasinya. Jadi kami bekerjasama dengan TNI maupun Pemko Batam ya untuk mendukung adanya tindak lanjut dari pasca penegakan hukum di Simpang Dam tersebut. Jadi istilahnya ada firman Allah ya subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 104 di situ disebutkan bahwasanya hendaklah di sekitar kamu ada orang-orang yang mengajak kebaikan dan melarang adanya kejahatan ya, itu atau disebut amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Jadi disitulah ya kita apalagi dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan momen ini untuk melakukan bersih-bersih di sini ya. Mengajak masyarakat ya untuk melakukan kebaikan dan memerangi atau memberantas adanya kejahatan. Di antaranya itu penyakit masyarakat seperti penjudian dan narkoba itu. Ya dari situ. Relatif sekarang situasi kondusif. Jadi mungkin dari dulu ya ada istilahnya masyarakat atau mungkin warga masyarakat Simpang Dam sendiri ya, mungkin ada pemikiran wah ini ada penindakan atau penegakan hukum di situ paling cuma formalitas saja, nanti akan muncul lagi kan gitu. Dari situlah ya kami istilahnya mengajak Forkopimda ya dari TNI, para komandannya maupun dari Pak Wali Kota ya, termasuk Ketua Dewan ya PFKPD Kota Batam, istilahnya mengajak sebagai pelaku sejarah di sini. Bukan saksi sejarah ya. Jadi pelaku sejarah itu beda dengan saksi sejarah. Kita pelaku sejarah ini dalam arti ya, jadi kita meniadakan istilahnya anggapan masyarakat itu. Yang istilahnya itu setelah melakukan penindakan di Simpang Dam tersebut nanti oh ya berlalu aja nanti muncul lagi kejahatan atau penyakit masyarakat penjudian dan narkoba di situ. Jadi dari pasca
penindakan itu atau penegakan hukum, ya kami bertujuan ya, jadi dengan Forkopimda ya Kota Batam bertujuan untuk melenyapkan adanya praktek perjudian dan narkoba di Simpang Dam tersebut. Jadi untuk kedepannya nanti, ini baru kita rancang untuk pelaksanaan nanti cara bertindaknya gimana pasca adanya penindakan tersebut atau penegakan hukum di situ. Jadi diharapkan nanti ke depan tidak ada lagi ya praktek perjudian dan praktek adanya transaksi narkoba yang ada di Simpang Dam tersebut. Ini tentunya ya kita tidak bisa bekerja dengan sendiri, perlu adanya support atau dukungan dari warga masyarakat maupun dari Pemkot Batam dalam hal ini. Jadi itu. Jadi itulah kita maunya untuk menjadi pelaku sejarah di sini. Pasti akan dikenang nanti oleh masyarakat Kota Batam. Oh ya zamannya dulu Pak Wali Kota Pak Muhammad Rudi kan gitu. Atau mungkin asisten pemerintahnya Pak Yuswa. Simpang Dam ya bersih daripada praktek perjudian dan narkoba. Jadi itu. Ya. Ya Anda sekarang masyarakat sebagai saksi di sini kan gitu. Ya. Pelakunya kita-kita. Ya, jadi itu. Ya. Jadi tujuan kita itu nanti ke depan. Saya mau mengkonfirmasi ke Pak Kapolres nih. Ada informasi bahwa mungkin juga sudah beberapa kali muncul di media. Beberapa pelaku kejahatan khususnya di Batam, mereka menghabiskan hasil kejahatan itu di Simpang Dam. Oke, kita sepakat menggunakan kata Simpang Dam. Jadi sekaligus mengklarifikasi itu, Pak. Benar nggak gitu kira-kira? Ada beberapa pelaku kejahatan mereka melakukan kejahatan di Batam, menggunakan uang ataupun hasil kejahatan itu untuk tindak di Simpang Dam. Ini masih kita lakukan penyelidikan di sini ya dari anggota kami maupun dari Polda Kepri ya. Istilahnya dari Satres Narkobanya terutama karena ada peredaran narkoba di situ. Istilahnya kira-kira siapa yang masuk barang di situ. Ini masih kita melakukan penyelidikan. Termasuk ya yang menjadi orang bandar ya atau penggerak adanya perjudian gilper yang ada di situ. Jadi biasanya yang kita lihat di tempat-tempat lain kan gitu, seperti Kalijodo ya dulu, Doli ya dan sebagainya itu, ya, sekarang sudah nggak ada lagi kan itu. Biasanya di situ ada praktek perjudian, narkoba, nanti lama-lama ya ada prostitusi di situ. Itu biasanya satu paket di situ. Ya, kalau kita biarkan di Simpang Dam tersebut, ya nggak kita nanti melakukan penindakan atau penegakan hukum di situ, pasti lama-lama ya nanti akan adanya ya kejahatan-kejahatan lainnya seperti prostitusi dan sebagainya. Ya, jadi itu. Seperti kemarin kita ketahui ya, ada berapa anak sekolah di situ, anak-anak yang tidak anak-anak remaja ya tidak bisa istilahnya ada yang tidak bersekolah ya, taunya mereka yaitu merakit membuat alat bong ya, sabu dan judi taunya itu di situ. Ya, jadi sangat memprihatinkan di situ ya, dan kita melakukan tindak lanjut ya daripada pasca penegakan hukum di situ, diharapkan nanti anak-anak di situ bisa bersekolah ya kan, bisa kehidupan masyarakat itu bisa normal kembali, bersih daripada perjudian dan narkoba di situ. Siapa tahu nanti 10-15 tahun yang ke depan ya ada pemimpin-pemimpin generasi penerus ya dari masyarakat Simpang Dam itu, mungkin ada yang jadi wali kota ya kan, ada jadi ketua DPRD atau anggota dewan di situ ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kondisinya juga seperti ini sekarang ini sangat memprihatinkan ya. Jadi ya. Baik. Nah, mengenai respon masyarakat nih Pak, tentu ini suatu tindakan yang menjadi pembicaraan gitu. Dari pihak kepolisian atau dari pribadi sendiri Pak Kapolres, mendapatkan respon apa dari masyarakat atas tindakan itu? Baik, jadi di pasca daripada penindakan atau penegakan hukum di Simpang Dam, ini kami kemarin hari Selasa ya mengadakan rapat ya Forkopimda, dan kami undang juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, termasuk ketua RT RW yang ada di Simpang Dam tersebut ya, kita undang ke Polres. Jadi tanggapan mereka itu sangat positif ya, mendukung ya apa yang menjadi upaya atau penegakan hukum yang ada di Simpang Dam tersebut. Jadi mereka ya rata-rata tidak istilahnya tidak hanya sampai di situ aja untuk penindakan aja. Ya, mereka tadi yang saya sampaikan tadi ada istilahnya itu beranggapan formalitas saja penindakan kemarin. Ya, tidak ada upaya tindak lanjut ya.
nanti akan muncul lagi seperti itu. Masyarakat di situ rata-rata ya mereka mendukung ya daripada langkah daripada kepolisian, dari TNI maupun Forkopimda untuk melakukan penindakan itu, sebagai nanti untuk tidak lanjutnya tidak ada lagi ya adanya praktek judi ya dan narkoba yang ada di Simpang Daun tersebut. Mereka sangat mendukung sekali.